Selamat sore, Shalom. Para kaum lanjut usia yang berada di gedung gereja maupun di gereja rumah dalam ibadah Pelkat PKLU sore hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Kita telah memasuki penghayatan iman di minggu sesudah Rabu Abu. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Penatua Estefanus Takalamingan. Kaum lanjut usia terkasih, mari kita berdiri dan tembangkan Mars PKLU. Kaum lanjut usia yang beriman, mari menghadap Tuhan dan memuji rahmat-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita.
Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Tuhan melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Tuhan juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama kaum lanjut usia untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan firman-Mu, ya Tuhan. Hadirlah dan kuduskanlah ibadah kami. Ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah PKLU ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam bermazmur. Mazmur 143 ayat 10 kita bacakan secara bergantian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai dengan 11. 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai dengan 11. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman yang kami baca dan kami dengar. Begitu juga ya Bapa, hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan firman ini. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak memberitakan firman ini. Ya Bapa, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab.
2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai dengan 11 yang menyatakan, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Silakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada sore ini, hidup berduka dalam kehendak Allah judulnya. Terambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai dengan 11. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kota Korintus ini adalah kota yang besar, kota pelabuhan yang ramai. Di dalamnya tentu banyak yang tinggal, orang-orang dari bermacam-macam suku, agama, kepercayaan. Ada juga pengajar-pengajar sesat yang sering mengganggu umat Tuhan di kota Korintus. Disinilah mereka membuat mereka meragukan kerasulan Paulus. Akibatnya mereka menolak kehadiran Paulus dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, Paulus membuka diri dengan cara hatinya Bapak Ibu yang kekasih, Paulus menceritakan tentang penderitaan dan perasaan yang mereka alami akibat penolakan tersebut.
Namun hati jemaat Korintus tidak tergerak sama sekali. Mereka tetap keras hati, tidak mau menerima kehadiran para pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah membuat Rasul Paulus menulis surat untuk menasihati dan menegur jemaat di Korintus supaya mereka kembali bertobat. Paulus telah memberikan teladan bagaimana cara menghadapi pertentangan dengan jemaat di Korintus itu. Paulus hanya mengandalkan kasih Allah. Menjadi dasar semoga mampu melakukannya. Karena pengalaman iman Paulus bersama Kristus, ia sudah terlebih dahulu mendapatkan kasih Allah yang telah menangkap dan menyatakan kesalahannya dan mengampuninya. Jadi Paulus sudah merasakan bagaimana ia adalah dulunya seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Seorang yang sangat membenci umat Tuhan. Paulus mempunyai kuasa untuk menangkap atau memenjarakan umat Tuhan, bahkan bisa membunuh. Gitulah kuasa Paulus di agama Yahudi. Pengalaman imannya ketika ia memasuki Damsyik, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Disitulah ia bertobat. Semua ia tinggalkan dan ia mengikut Yesus. Inilah membuat Paulus tidak jerah-jerahnya untuk menasihati umat di Korintus supaya mereka kembali bertobat. Karena di sana mereka sudah dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat. Itulah harapan Paulus. Ia tidak jerah. Terus ia berusaha supaya umat Tuhan di Korintus kembali bertobat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengirim surat ke jemaat Korintus, terus ia menegur, ia menasihati mereka supaya kembali bertobat. Paulus sangat bersukacita karena suratnya membuahkan hasil yang sempurna, membawa perubahan dalam hati jemaat Korintus. Mereka mulai membuka hati untuk kembali kepada Allah, berdamai dengannya, dan menerima kebenaran firman Allah. Jadi Paulus mendengar berita karena ada perubahan umat Tuhan di Korintus, ia sangat bersukacita mendengar kabar itu bahwa mereka mulai bertobat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menegur kesalahan orang
memang bukan hal yang menyenangkan. Kadang-kadang kalau kita menegur orang, kita takut membuat hubungan kita retak. Gara-gara kita menegur orang, belum tentu orang itu menerima dengan baik. Jadi untuk menegur saudara-saudara bukanlah hal-hal yang mudah. Kita harus lihat-lihat juga. Jadi sering membuat kita atau sering membuat orang diam atau masa bodoh. Kalau kita melihat saudara-saudara kita berbuat salah, kita akan kadang masa bodoh, kita diam. Karena kita takut dia tersinggung. Paulus juga sempat menyesal atau kecewa karena telah membuat jemaat Korintus sedih akibat surat teguran yang ia kirim kepada mereka. Begitulah perasaan Paulus terhadap jemaat di Korintus saat harus menegur mereka. Namun ia bersukacita karena meski jemaat Korintus semula berduka, mereka kemudian bertobat. Paulus menyebut duka mereka sebagai duka menurut kehendak Allah. Karena duka semacam itu memimpin orang kepada pertobatan. Paulus bersyukur karena ciri-ciri pertobatan sejati ada pada mereka. Nampak ada perubahan-perubahan. Jemaat semakin murni. Juga sambutan mereka kepada Titus pun menyatakan perubahan tersebut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya Paulus mempercayai jemaat Korintus sepenuhnya. Ia yakin akan kemurnian iman mereka. Ia yakin akan pertobatan mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman Paulus memperlihatkan pada kita bahwa tidak ada salahnya bila kita menegur saudara-saudara kita berbuat salah dengan berlandaskan kasih Allah. Dan surat Paulus ini juga mengingatkan kita, para lansia, supaya hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena mengingat juga kita ini, kalau matahari kita ini sudah condong ke barat, sudah miring. Jadi surat ini Paulus ini juga memberi kita kekuatan atau peringatan, biarlah kita hidup dalam sisa hidup kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus telah membuktikan sebagai hamba Tuhan yang benar, bertindak sebagai wakil Allah
Ia memberlakukan kasih-Nya agar umat-Nya hidup akrab dengan Yesus. Itulah harapan Paulus, itu juga harapan kita semua. Biarlah Tuhan selalu memberkati hidup kita. Amin. Kita bakti 354 bait 2 dan 3. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa kami yang kami sapa dan kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hingga pada sore hari ini, kami bersyukur ya Tuhan. Dan Engkau masih memberikan kami kekuatan dan waktu untuk beribadah bersama dengan kaum lanjut usia. Kami bersyukur juga di mana kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Di mana firman-Mu sudah mengingatkan kami. Supaya kami senantiasa semakin dekat kepadamu. Ya Bapa, pada sore hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kaum lanjut usia yang tidak hadir pada sore ini. Kiranya Tuhan melawat mereka. Yang sakit Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang belum sempat hadir Tuhan, biarlah waktu yang akan datang mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Bagi kami yang hadir pada sore ini, ya Bapa berkati kami keluarga lepas keluarga, kepala keluarga dan ibu rumah tangga,
Begitu juga anak-anak kami yang masih di dalam pendidikan, cucu-cucu kami, Tuhan selalu memberkati kami semua. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah mereka kekuatan dan kesembuhan, ya Bapa. Itu juga saudara kami, Ibu Nyonya Lina Mendagi, yang saat ini masih di dalam perawatan di Bandung, ya Tuhan. Tuhan tolong Ibu kekasih ini. Berikanlah kekuatan dan kesembuhan, ya Bapa. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan mereka. Tuhan memberkati usaha mereka. Kami berdoa, ya Bapa, Ibu Pendeta dalam pelayanannya, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Keluarga dan anak-anak, Tuhan memberkati keluarga ini, terutama dalam pertumbuhan anak-anak kekasih. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, terutama yang ada di kota Dumai ini. Tuhan selalu memberkatinya, ya Bapa. Bapa kami dalam surga, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa syafaat kami yang tidak sempurna ini, ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami ketika kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Malaiki 3 ayat 10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
lanjut usia dipersilakan berdiri. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri Bapak Ibu. Untuk kebaktian kita bulan depan kita sama-sama melihat di warta jemaat. Biasanya awal bulan. Terima kasih. Jemaat tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.